Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, asqalus shalah, ya, alal munafikin salatul isya wal fajr walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwan walaqad hamamtu an amura bis salat fatuqamu summa amuru rajulan wa yusalli bin nas summa talaqa ma'i birijalin ma'hum hazmun min hatabin ila qaumin la yashaduna salat fa uhriku alaihim buyutahum binar. Ada hadis yang panjang bahwasanya salat yang paling berat untuk berjamaah adalah orang munafik, adalah dari kalangan munafik adalah salat isya dan salat fajar. Ini dua waktu ini menjadi penentu seseorang itu ada enggak bibit munafik. Kalau ada nih berarti ada bibitnya munafik, yaitu salat isya dan salat fajar. Dua salat ini sangat berat bagi orang munafik. Walau ya'lamuna ma fihima, kalau seandainya mereka tahu apa yang ada dalam salat isya dan fajar, pahala yang besar maksudnya di dalam dua salat tersebut, la atauhuma walau habwan, maka pasti mereka akan mendatangi salat isya dan fajar meskipun mereka datang dengan merangkak gitu. Karena apa? Besarnya pahala salat isya dan salat subuh berjamaah. Disebutkan yang 20 derajat itu adalah pahala subuh. Ya, adapun pahala selain subuh adalah 25 derajat begitu. Ya. Jadi hukum salat berjamaah adalah fardu kifayah. Pada siapa? Laki-laki. Maka laki-laki ini salat di mushola atau di masjid, jangan di rumah begitu. Al-ahrar yang merdeka, ya. Al-muqimin yang menetap, al-balighin yang dewasa. Ghairu ma'dzurin, bukan orang yang uzur. Dalam hal ini ada kategori orang yang mendapatkan keringanan untuk meninggalkan berjamaah. Siapa itu? Kama sakoti marad, seperti sakit yang payah begitu, sakit yang betul-betul parah gitu. Wa matarin, dan hujan, wa shiddati rih bilail, dan angin yang begitu kencang apabila terjadi pada malam hari. Wa wahlin, dan juga wahal, banyak geludug, banyak geledek gitu, khawatir begitu, atau petir begitu. Wa hurrin wa burrin, dan sangat panas dan juga dingin. Ya, maka dalam sholat zuhur itu disunahkan agak diakhirkan karena menunggu gitu. Jangan terlalu panas itu, karena kalau berjalan dalam keadaan panas, apalagi rumahnya jauh misalkan, nanti pakaiannya basah begitu, kepanasan. Maka agak menunggu sedikit teduh begitu. Nah, itu. Kemudian disebutkan wajuin, waburdin, dan sangat dingin, ya, sangat dingin sehingga menggigil begitu. Wajuin wa atshin bihadrati tu'am, dan juga di antara udzur berjamaah adalah karena lapar, wa atshin, dan haus. Ini kita ini seumpama ada panggilan azan, ya, ada azan, kemudian dalam keadaan lapar gitu, maka utamakan makan bihadrati tu'am. Nabi mengatakan la salata bihadrati tu'am wala huwa yadbaul ahbasan, tidak sempurna orang yang sholat dalam keadaan dihadirkan padanya makanan. Mau sholat dihidangin makan begitu, udah makan dulu daripada kita sholat teringat makan, udah makan. Yang penting apa? Yang penting waktu sholatnya masih panjang. Kalau waktu sholatnya tinggal 5 menit disuruh makan, entar dulu, sholat dulu. Karena apa? Ya, kita lebih lama apa? Makan apa sholat? Lamaan mana? Makan sama sholat? Lamaan makan. Berarti kita ini malu harusnya. Ya. masih panjang, lebih lama makan kita daripada sholat. Ini perkara yang memalukan. Harusnya sholatnya lebih lama daripada makan. Belum lagi kalau habis makan yang ngopi dan ngerokok,
udah itu ngantuk. Kalau waktunya panjang, boleh nggak apa-apa. Artinya, kenapa ini menjadi uzur? Kalau lapar menjadi uzur berjamaah karena sholat itu kata Imam Haddad tahassu'un wa tamaskunun gitu. Artinya sholat itu khusyuk, diusahakan supaya khusyuk, dicari khusyuk itu. Artinya kalau kita nih sholat dengan tanpa kipas misalkan gerah gitu, sampai sholatnya ngerasa nggak nyaman karena gerah, berarti apa? Beli kipas, pasang AC begitu, supaya apa? Sholatnya khusyuk begitu. Nah, terus lapar, gimana biar khusyuk? Udah makan dulu, cuma apa? Ala kadarnya, jangan terlalu berlebihan. Nah, jadi perkara-perkara yang membuat khusyuk dicari, dan yang menghilangkan khusyuk dibuang. Seperti lapar, udah buang dulu. Ngantuk, buang dulu. Nah, daripada antara sholatnya dari awal sampai akhir nguap mulu kan begitu. Udah sebentar. Maka ada namanya sebelum zuhur, ada namanya qailulah, yaitu tidur sebentar, sekitar tidur jam 10 atau jam 11, bangun sebelum zuhur. Ya, tidur jam 10 bangun jam 11 atau jam 11 bangun setengah 12. Namanya qailulah, untuk sekedar menghilangkan ngantuk. Tuh kalau hari Jumat tuh Masya Allah ya, khutbah khotib itu udah kayak ngomong di kuburan gitu, semuanya merem gitu. Udah kalau mau ini sebelum Jumat tidur dulu ya, jam 10 tidur sebentar, biar apa, nanti begitu sholat Jumat khusyuk mendengarkan khotib. Kan dalam khutbah ada ilmu juga, ada wasiat, ada ajakan begitu. Ada terlebih lagi kalau kaitannya dengan hukum, maka harus tahu begitu. Ya. Jadi hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Gitu. Ini diusahakan untuk laki-laki. Bagaimana perempuan? Perempuan boleh berjamaah, tapi lebih afdol dia sholat di rumah. Boleh berjamaah kalau seandainya jauh daripada fitnah, dengan catatan perempuan tersebut tidak banyak tingkah. Ya, ada kan perempuan yang genit begitu, nggak boleh ngelihat laki-laki gitu kan. Nah ini nggak boleh, kalau yang ini lebih ditekankan di rumah, karena khawatir menimbulkan fitnah. Dan barisannya pun beda, susunan barisan berjamaah beda. Kalau laki-laki yang utama itu yang dewasa di depan, ya, yang dewasa. Siapa yang di belakangnya? Yang paham tentang bacaan, yang faqih mengerti hukum, yang warok itu yang di belakang imam.